Halo semuanya, perkenalkan saya Novia Diawang dengan NIM 20101104, mahasiswa program studi psikologi Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu gangguan depresi, yakni gangguan depresi persisten atau yang juga dikenal dengan nama distimia. Sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu distimia, beberapa dari kita mungkin sudah cukup familiar dengan salah satu buku ini. Nah, buku yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ini mengisahkan mengenai penulisnya, yakni Baek Se-hee, dalam perjalanannya sebagai salah satu penyintas distimia. Hidup dengan depresi tidaklah mudah, termasuk juga bagi Baek Se-hee yang sempat beberapa kali mengganti psikiater, sehingga pada akhirnya ia boleh menyelesaikan 2 buah buku yang cukup terkenal di Indonesia. Lantas, apa sih itu distimia? Distimia atau yang dikenal dengan istilah depresi persisten adalah salah satu jenis gangguan depresi yang bersifat kronis dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau persisten. Gangguan depresi persisten ini dapat terjadi pada semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sama seperti jenis depresi lainnya, distimia menimbulkan perasaan sedih dan putus asa yang berlangsung terus-menerus pada penderitanya. Perasaan tersebut dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku orang dengan distimia, seperti pola tidur serta nafsu makan. Untuk mengenali distimia, terdapat beberapa gejala yang tampak, yaitu perasaan sedih dan putus asa secara terus-menerus, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, merasa lelah dan tidak berenergi, kehilangan kepercayaan diri serta mudah marah, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan, merasa gelisah dan khawatir dalam waktu yang lama, menghindari interaksi dengan orang lain, serta produktivitas menurun dan mengalami gangguan tidur. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab distimia, yakni yang pertama adalah faktor keturunan. Apabila ada anggota keluarga yang mengalami distimia, maka akan sangat mungkin untuk seorang anak atau anggota keluarga lainnya untuk mengalami kondisi yang serupa. Yang kedua adalah peristiwa traumatis. Seperti halnya depresi berat, peristiwa traumatik di masa lalu juga dapat menjadi penyebab distimia. Beberapa contoh peristiwa traumatis yaitu kehilangan orang yang dicintai, masalah keuangan, konflik dengan pasangan atau keluarga, hingga kadar stres yang tinggi bisa memicu distimia pada beberapa orang. Yang ketiga adalah mengidap gangguan mental. Jika sebelumnya seseorang pernah mengalami gangguan mental lainnya, seperti gangguan kecemasan atau gangguan bipolar, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab mengalami distimia. Selanjutnya adalah efek neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia di dalam otak yang muncul secara alami dan diduga sebagai penyebab depresi. Pasalnya, perubahan fungsi dan efek neurotransmitter berkaitan dengan peran keseimbangan suasana hati yang mempengaruhi penderita depresi. Pada kondisi normal, terdapat 3 neurotransmitter penting pada otak, yaitu oksitosin, dopamin, dan serotonin. Ketika terjadi depresi, jumlah ketiganya akan mengalami penurunan. Selanjutnya adalah memiliki penyakit jantung atau diabetes. Pada kondisi penyakit jantung dan diabetes, dapat menyebabkan rendahnya kadar serotonin, sehingga hal ini juga dapat memicu terjadinya depresi. Lalu, bagaimana para psikolog dan psikiater mendiagnosis distimia pada seseorang? Untuk mendiagnosis distimia, dokter akan melakukan beberapa tes dan pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan tes psikologi. Cara mendiagnosis distimia pada anak-anak dan orang dewasa pun berbeda. Pada anak-anak, gejala depresi dapat terjadi hampir sepanjang hari selama 2 tahun atau lebih. Sedangkan pada orang dewasa, gejala depresi dapat terjadi hampir sepanjang hari selama 1 tahun. Lalu, apa saja nih metode pengobatan untuk penderita distimia? Yang pertama adalah penggunaan obat-obatan. Gangguan depresi persisten dapat diobati dengan obat antidepresan seperti selective serotonin reuptake inhibitors, misalnya fluoxetine dan sertralin, tricyclic antidepresan, misalnya amitriptyline dan amoxapine, serotonin dan norepinephrine reuptake inhibitors, misalnya desvenlafaxine dan duloxetine. Yang kedua adalah psikoterapi. Selain minum obat-obatan, pengidap distimia juga perlu menjalani psikoterapi atau terapi bicara dengan psikolog atau psikiater. Penderita bisa dianjurkan untuk menjalani terapi kognitif perilaku
atau yang biasa dikenal juga dengan cognitive behavioral therapy. Psikoterapi mungkin menjadi pilihan pengobatan pertama yang direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja dengan gangguan depresi persisten. Secara umum, pilihan pengobatan ini dilakukan untuk mengungkapkan pikiran, perilaku, dan emosi yang bisa memperburuk gejala kondisi. Yang ketiga adalah menjalani pola hidup yang sehat. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain olahraga secara teratur, cukupi waktu tidur, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang seperti sayuran dan buah-buahan, minum obat sesuai yang dianjurkan dokter, usahakan untuk bicara dengan orang yang dipercaya mengenai apa yang dirasakan, berkumpul dengan orang yang membawa pengaruh positif, serta menghindari minum minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, teman-teman, apabila ada yang mengalami gejala seperti yang sudah dipaparkan tadi, sangat tidak dianjurkan untuk melakukan self-diagnose ya. Jika merasa ada yang salah dengan dirinya, silakan konsultasikan dengan mereka yang sudah ahli seperti psikolog ataupun psikiater. Demikian video ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.